Bab 1, Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perdata Internasional. Hukum perdata internasional diartikan sebagai keseluruhan kaidah-kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Sedangkan hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara atau hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Persamaannya adalah bahwa keduanya mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara atau internasional. Sedangkan perbedaannya terletak pada sifat, hukum, hubungan, atau persoalan yang diaturnya. Sumber hukum internasional menurut Statuta Mahkamah Agung pasal 38 ayat 1 adalah 1. Perjanjian internasional, 2. Kebiasaan internasional, 3. Asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab, 4. Putusan-putusan pengadilan dan pendapat para sarjana yang terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi penetapan kaidah hukum. Yang kelima ada putusan-putusan organisasi internasional. Kemudian ada masalah-masalah pokok HPI. Persoalan pokok HPI adalah yang pertama, hukum yang harus diberlakukan dalam suatu perkara yang mengandung elemen asing. Yang kedua, kewenangan pengadilan yang mengadili perkara tersebut. Ketiga, pengakuan dan pelaksanaan putusan peradilan asing. Ruang lingkup HPI terbagi menjadi 4. Yang pertama, dalam arti yang sempit, HPI hanya terbatas pada masalah hukum yang diberlakukan. Yang lebih luas, HPI juga menyangkut tentang kompetensi atau wewenang hakim. Yang lebih luas lagi, HPI tidak hanya menyangkut tentang pilihan hukum dan forum hakim, tapi juga menyangkut tentang status orang asing. Kemudian yang terluas, HPI menyangkut persoalan pilihan hukum, forum hakim, status orang asing, dan kewarganegaraan. Bab 2, titik-titik pertalian sebagai penentu persoalan HPI. Menurut Sudargo Gautama, titik taut atau titik pertalian adalah suatu keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu stelsel hukum atau sistem hukum. Titik pertalian dibagi menjadi 2, yaitu ada titik pertalian primer dan titik pertalian sekunder. Titik pertalian primer adalah sekumpulan fakta yang menciptakan bahwa suatu hubungan menjadi hubungan HPI. Adapun faktor-faktor yang menciptakan atau menentukan hubungan HPI adalah yang pertama ada kewarganegaraan, kedua bendera kapal dan pesawat udara, ketiga domisili, keempat tempat kediaman, kelima tempat kedudukan badan hukum, yang keenam pilihan hukum dan hubungan intern. Kemudian ada titik pertalian sekunder. Titik pertalian sekunder adalah sekumpulan fakta yang menentukan hukum mana yang akan berlaku dalam suatu hubungan HPI. Yang termasuk dalam titik pertalian sekunder adalah tempat letaknya benda, tempat dilangsungkannya perbuatan hukum, tempat dilaksanakannya perjanjian, tempat terjadinya perbuatan melanggar hukum, pemakaian prinsip kewarganegaraan untuk HPI Indonesia, dan pilihan hukum. Bab 3, status personal dan kaitannya dengan prinsip kewarganegaraan dan domisili. Status personal diartikan sebagai kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan dan diakui oleh suatu negara untuk melindungi lembaga-lembaganya. Adapun lembaga-lembaga yang termasuk dalam status personal antara lain hak dan kewajiban, kemampuan dan ketidakmampuan dalam bertindak di bidang hukum, misalnya ketentuan mengenai usia perkawinan anak-anak di bawah umur. Ruang lingkup status personal, yaitu konsepsi luas, konsepsi yang agak sempit, konsepsi yang lebih sempit. Dalam HPI ada 2 asas untuk menentukan status personal seorang, yaitu asas nasionalitas atau kewarganegaraan dan asas teritorialitas atau domisili. Kemudian ada cara menentukan kewarganegaraan. Yang pertama itu ada asas tempat kelahiran dan asas keturunan. Cara mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia ada beberapa cara. Yang pertama ada anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan seorang ayah yang merupakan warga negara Indonesia. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Kemudian anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya merupakan warga negara Indonesia.
Anak yang lahir dari luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, dan kemudian ada anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya belum diketahui. Bab 4, kualifikasi. Kualifikasi sebenarnya adalah melakukan translation atau penyalinan dari fakta-fakta sehari-hari dalam istilah-istilah hukum. Adapun contoh-contoh perlunya kualifikasi dalam HPI yaitu mengenai istilah kadaluarsa atau lampau waktu, persetujuan orang tua untuk menikah, masalah penentuan locus contractus, mengenai benda bergerak atau tidak bergerak, harta bersama yang merupakan harta perkawinan atau pewarisan. Kemudian ada macam-macam kualifikasi. Yang pertama, kualifikasi menurut hukum hakim, kualifikasi secara bertahap, kualifikasi otonom, dan kualifikasi menurut hukum yang dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan HPI bersangkutan. Bab 5, penunjukan kembali atau renvoy. Salah satu bagian dari teori umum hukum perdata internasional yang selalu menarik perhatian adalah masalah renvoy atau penunjukan kembali. Timbulnya masalah renvoy karena adanya aneka warna dalam sistem hukum perdata internasional, di mana kita mengetahui bahwa tiap-tiap negara di dunia memiliki sistem HPI-nya masing-masing. Sehingga dengan demikian tidak ada keseragaman cara-cara menyelesaikan masalah-masalah HPI. Misalnya dalam hal menentukan status personil, apakah status personil tersebut ditentukan menurut prinsip nasionalitas atau prinsip domisili. Berhubung dengan adanya dua sistem yang berbeda ini, maka timbullah masalah renvoy. Renvoy mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kualifikasi. Masalah renvoy mempunyai hubungan yang erat dengan persoalan kualifikasi, contohnya apabila menurut HPI Indonesia ditentukan bahwa hukum Inggris yang harus diberlakukan untuk mengadili suatu perkara, maka akan timbul pertanyaan, apakah yang diartikan dengan istilah hukum Inggris ini? Dalam hal ini dapat terjadi dua kemungkinan, yaitu yang pertama ada hukum intern Inggris yang berlaku di negara Inggris untuk hubungan-hubungan hukum antar sesama orang Inggris, atau bukan saja hukum intern tetapi mencakup kaidah-kaidah HPI Inggris, jadi termasuk di dalam kaidah-kaidah mengenai choice of law HPI Inggris. Kemudian ada pro dan kontra mengenai renvoy terhadap lembaga renvoy ini. Ada yang setuju atau pro dan ada pula yang tidak setuju atau kontra. Adapun yang tidak setuju terhadap renvoy berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama ada renvoy tidak logis. Renvoy merupakan penyerahan kedaulatan legislatif. Dan yang ketiga, renvoy membawa ketidakpastian hukum. Sedangkan mereka yang menerima pro renvoy Indonesia praktik administratifnya mendasarkan pada alasan-alasan. Yang pertama, renvoy memberi keuntungan praktis, jangan plus royaliste que leroy. Yang ketiga ada keputusan yang berbeda. Keempat, harmoni dari keputusan-keputusan.